Halo. Ini mulai aja ya, Nin. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anin, aku izin mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh iya, jawab dulu. Maaf. Oke, aku izin. Aku izin mulai ya teman-teman karena udah jam 19.25. Jadi aku sama Alexa yang buat DS daripada K1 tentang miopia. Makanya kita sama-sama belajar karena kita punya kurang lebih 1 minggu buat ujiannya. Boleh ada slide ke bawah, Alexa? Mau review Oke, dulu kita kan? review case dulu kayaknya ya. Udah zaman. Oke, dari review case-nya kita udah tahu kan Yopi 16 tahun, anak laki-laki. Keluhan utamanya penglihatan jauh, itu kabur secara perlahan selama 6 bulan terakhir. Jadi wajib nyebutin ya penglihatan jauhnya kabur secara perlahan selama 6 bulan terakhir. Nah, keluhan lainnya apa? Kesulitan membaca tulisan di papan tulis, namun penglihatan dekat seperti membaca buku, main HP tetap jelas. Jadi wajib dimention bahwa keluhannya dia ngeluhin ketika jarak jauh lihat papan tulis gak kelihatan, tapi pas baca buku, main HP yang jarak dekat dia kelihatan gitu. Terus wajib juga nyebutin penglihatan membaik ketika menyipitkan mata. Efek pinhole natural. Kenapa? Karena yaitu kalau kita pakai pinhole itu normal kembali artinya ada gangguan refraksi gitu. Makanya harus dikasih tahu tadi ya, jarak jauhnya buram tetapi jarak dekatnya jelas. Terus membaik ketika menyipitkan mata. Lalu pH-nya sering melakukan aktivitas jarak dekat yang tinggi, laptop, HP, atau main game. Lakukan pemeriksaan fisik, visus atau ketajaman penglihatannya. Visus mata kanan, VOD dan VOS itu 20/40 gitu ya. Pinhole-nya, tes VOD POS membaik menjadi 20/20 dengan pinhole, artinya menunjukkan kelainan refraksi. Lalu pasien kita didiagnosis miopia ODS oculus dexter et sinister ya, rabun jauh pada kedua bola mata. Dilakukan manajemennya koreksi refraksi dengan lensa konkav atau minus ya, karena rabun jauh pakainya konkav atau minus kurang lebih min 0,75 pada mata kanan dan kiri gitu. Itu buat review case-nya ya. Nah, konsepnya gimana? Yang aku masukin di atas itu nggak banyak sebenarnya. Yopi 16 tahun, anak laki-laki, penglihatan buram bertahap sejak 6 bulan. Terus objek jauh buram, objek dekat jelas. Sering melihat objek jarak dekat. VOD VOS-nya 20/40, ketika pakai pinhole 20/20. Nah, karena sering melihat jarak dekat, kita tarik garis, ini adalah faktor resiko daripada penyakit miopia. Ketika sering melihat objek jarak dekat menyebabkan terjadi gangguan penglihatan. Nah, di mana gangguan penglihatan atau indera penglihatan organ utamanya yaitu mata. Maka saya akan menjelaskan tentang mata. Pertama ada definisi daripada mata, nanti di sana kita ngejelasin orbit, itu definisinya, rangkanya gimana, batasannya gimana. Lalu ada eyeball atau bola matanya, di sana ada tunica fibrosa, tunica vascuola dan lapisan dalam. Nah, lalu ngebahas tentang anatomi ya. Anatomi nanti intinya di DS lah itu, di bawahnya nanti kita ada ya. Lalu selanjutnya setelah ngebahas mata, karena terjadi gangguan penglihatan, yang dirasakan oleh ini adalah blur vision, di mana kita nariknya dari itu penglihatan buram kita tarik juga
dari blurred vision. Maka kita akan ngejelasin tentang pandangan buram, definisinya, juga klasifikasinya. Di klasifikasi nanti ada refraktif error, akomodasi error, sama non-refraktif. Kalau refraktif error, di sana kita ada definisi, etiologi, klasifikasi, manajemen. Klasifikasinya ada hipermetropia, abhakia, miopia, astigmatisme atau pseudoabhakia. Ya. Lalu ya biasa di miopia kita definisi, epidemiologi, klasifikasi, faktor resiko, grading, manifestasi klinis dan lain sebagainya ya. Gitu. Nanti bisa ditarik tuh dari VOD, VOS bisa masuk narik ke diagnosis karena nanti diagnosis ada pemeriksaannya di mana VOD, VOS itu 20/40 dan lain sebagainya. Oke. Boleh lanjut ke basic science? Nah, di basic science, karena Yopi memiliki gangguan tadi ya, gangguan pada indera penglihatan dan mata adalah organ penglihatan, maka saya akan membahas tentang anatomi, histologi, dan fisiologi dari mata. Jadi bridgingnya menurut aku di awal aja udah, jadi nggak usah nanti misalkan, kenapa? Di awal udah aja langsung saya akan membahas tentang anatomi, histologi, dan fisiologi daripada mata. Nah, mata adalah organ penglihatan yang terdiri dari eyeball dan saraf optik ya, bola mata dan saraf optik. Itu yang wajib mention. Jadi organ penglihatan terdiri dari eyeball dan saraf optik. Berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 2,5 cm, terletak di daerah orbital. Jadi orbital tuh kayak daerah gitu ya. Nah, apa itu orbit? Orbit adalah sepasang rongga tulang pada facial skeleton. Facial ya, organ wajah menyerupai rongga piramida tuh, seperti piramida kan gambarnya ya. Piramida segi 4, base-nya mengarah ke anterolateral, apex-nya ke posteromedial. Gitu. Menurut aku kalau mention sampai menyerupai rongga piramida segi 4 aja harusnya cukup ya, karena nanti di bawah di tulang orbitanya ini apa batasan-batasannya, ada base-nya itu orbital margin, superiornya ada tulang frontal dan lesser wing sphenoid, medialnya ada ethmoid, maxilla, racrimal, sphenoid, inferiornya ada tulang maxilla, zygomatic dan palatina. Lateralnya zygomatic dan greater wing sphenoid, apex-nya itu ada di kanalis optik lesser wing sphenoid. Gitu. Jadi batasan-batasan atasnya apa, bawahnya apa, sampingnya apa, itu di mention ya. Selanjutnya ada tulang penyusun. Tulang penyusunnya ada maxilla, ethmoid, frontal, zygomatic, lacrima, sphenoid, dan palatin. Ada 7 ya, ingat ada 7. Gitu, selanjutnya, habis ngebahas tentang orbit, kita masuk ke eyeball. Gitu. Karena tadi kan di definisi ada, dari mata itu ada eyeball sama saraf optik. Terletak di ruang ataupun di organ di apa di sini terletak di daerah orbital. Jadi sebelum ngebahas tentang eyeball sama saraf optik, kita ngejelasin tentang orbital dulu. Batasan atasnya apa, lateralnya apa, medialnya apa. Baru ngebahas tentang eyeball-nya. Nah, lapisan eyeball itu ada 3. Fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea. Vaskular itu ada koroid, badan siliari, dan iris. Lapisan dalamnya ada retina. Saya akan ngebahas tentang yang pertama ada lapisan fibrosa atau lapisan paling luar. Ini adalah lapisan pelindung yang kuat dan berserat ya. Kalau di gambarnya ini paling luar, sklera itu 5/6 posterior bola mata tuh. Sklera ya. Posterior berwarna putih, padat, tempat melekatnya otot-otot ekstraokular. Ini yang wajib disebut ya. Jadi 5/6 posterior, berwarna putih dan padat, tempat melekatnya otot-otot ekstraokular. Kalau kornea itu 1/6 bagian anterior. Jadi kalau sklera itu posterior 5/6-nya, 1/6 sisanya itu ada kornea. Yang di depan itu ya. Anterior, transparan, avaskular. Berfungsi sebagai media refraksi utama gitu. Anterior, transparan, avaskular. Berfungsi sebagai media refraksi utama. Nah, pertemuan antara kornea dan sklera itu ada limbus tuh. Kalau di gambar yang mata sampingnya ada limbus tuh. Ya. Oke, lapisan kedua itu ada tunika vasculosa, uvea, ataupun bisa lapisan vaskular, bebas lah ya. Yang penting harus sebutin vaskular ya. Kenapa? Karena vaskular biar nanti mudahnya itu kaya akan pembuluh darah dan pigmen. Nah, di mana kan pembuluh darah pasti membawa darah kan. Darah itu ada memberikan
nutrisi, dan pigmen itu tugasnya menyerap daripada cahayanya gitu. Oke. Nah, lapisannya ada apa aja? Ada koroid. Koroid ya, koroid lapisan di bawah sklera menyuplai darah dan nutrisi ke lapisan luar retina. Koroid tuh ya, ada koroid gambarnya. Kemudian ada badan siliari. Ya, badan siliari itu yang agak badan siliari itu kelanjutan koroid ke arah anterior. Ya, jadi kelanjutan koroid ke arah anterior itu ada badan siliari. Terdiri dari otot siliari itu mengubah bentuk mata saat akomodasi, mau itu jadi cembung, jadi cekung, itu tugasnya otot siliari. Kalau proses siliari itu produksi cairan aqueous humor ya. Otot siliari saat lensa akomodasi mau cembung, mau cekung, itu tugas daripada otot siliari. Proses siliari itu produksi cairan aqueous humor. Oke ya, cairan aqueous humor. Lanjutnya ada iris mau iris bebas lah. Bagian berwarna pada mata memiliki lubang di tengahnya yang disebut pupil ya. Bagian berwarna pada mata dan lubang tengahnya yang disebut pupil. Itu sebutin ya. Iris memiliki otot polos, itu sphincter pupillae mengecilkan pupil saat terang dan dilator pupillae memperbesar pupil saat gelap ya. Sphincter itu terang, ya, ujungnya saat terang, berarti sphincter pupillae mengecilkan saat terang, terang. Dilator pupillae itu memperbesar saat gelap ya. Kan ada dilatasi, vasodilatasi itu yang kita ingat kan, vasodilatasi, dilatasi, pokoknya itu memperbesar aja. Jadi kalau sphincter mengecilkan saat terang, kalau dilator itu memperbesar pupil saat gelap gitu ya. Jadi tunika vascuola atau uvea lapisan tengah itu ada koroid, badan siliari sama iris. Oke ya. Lanjut ke lapisan dalam atau retina, itu dibagi menjadi dua, bagian visual dan bagian non visual. Kalau bagian visual berarti dia sensitif pada cahaya, ada neural layer sama pigmented layer. Kalau neural layer itu terima dan proses cahaya, pigmented layer itu menyerap cahayanya. Nah, bagian non visualnya ada optic disc yang bulat itu, tempat saraf optik cranial nerve 2 dan pembuluh darah retina keluar dari bola mata. Area ini tidak memiliki fotoreseptor. Ya, fotoreseptor itu yang corn sama yang apa itu tuh yang batang sama yang ya yang batang sama yang kerucut itu. Nah, di sana juga kemudian ada makula lutea. Makula tuh yang lekukan yang kecil itu loh. Area kecil bernoda kuning di pusat retina, bagian tengahnya fovea centralis berisi fotoreseptor, area penglihatan tajam. Jadi yang penglihatan utama yang tajam itu sebenarnya ada di makula ya. Ada gambarnya nggak coba? Makula itu pokoknya yang lekukan kecil itu loh. Ini kalau aku kecepatan boleh raise hand atau apa ya? Coba kita lihat makula dulu. Di atasnya ada gambar. Yang itu loh. Oke. Ini operatornya luar biasa ya. Oke, sambil nunggu dari tadi, dari awal sampai kita ngebahas lapisan retina. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak guys sambil nunggu gambarnya ya? Oke, reak oke, tidak, reak tidak. Oke, nah itu dong aku kayak ngomongnya kan kelihatan gitu. Thank you guys yang udah react. Nah, ini ya makula. Ini optik disc tuh yang di tengah tuh optik disc. Ini ada makula of retina. Jadi pusat penglihatannya itu ada di makula. Ya, di dalamnya ada fovea ya. Jadi makula itu bertugas penglihatan tajam itu di makula. Oke, thank you Lexa. Lanjut ya, setelah di makula ada lagi
Udah berarti gitu ya. Kalau di retina itu ada pigmented, non pigmented. Maaf, ada yang apa itu visual sama non visual. Visualnya ada pigmented sama neural. Kalau bagian non visualnya ada optik disc sama makula lutea. Dalam makula ada fovea. Oke, lanjut ke media refraksi. Nah, di media refraksi, agar cahaya bisa sampai ke fovea dengan fokus, cahaya harus melewati media refraksi. Jadi kita bukan ngebahas proses refraksinya, tapi media-medianya. Jadi ketemu kemana aja ini proses refraksi itu. Pertama dari kornea, lensa, aqueous humor, langsung ke vitreous humor. Gitu loh. Lensa itu biconvex, transparan. Karena tadi kornea udah dibahas ya, lanjut ke lensa dulu. Lensa biconvex, bentuknya gimana biconvex tuh? Gitu, jadi cembung ke depan sama ke belakang juga sama gitu ya. Transparan, avaskular, di belakang iris. Lensa digantung oleh ligamen suspensori. Pokoknya lensa biconvex, transparan, avaskular, di belakang iris. Kedua, ada aqueous humor, cairan pada segmen mata. Jadi ada cairan tuh ya. Itu diproduksi oleh, nah di sini nih gambaran nih kalau nggak salah. Yang atas ya. Nah, cairan pada segmen mata diproduksi oleh ciliary processus. Ada anterior chamber, ada posterior chamber. Gitu ya, antara kornea dan iris, antara iris dan lensa. Yang selanjutnya ada vitreous humor, zat transparan untuk menahan retina tetap menempel pada koroid. Vitreous humor lebih dalam lagi ya, cairan sepanjang itu vitreous humor. Oke, setelah ngebahas tentang media refraksi, mata juga ada aksesorisnya, ada aksesori mata. Itu ada eyebrow, alis, yaitu kumpulan rambut yang berfungsi untuk mencegah keringat mengalir dari dahi lalu masuk ke mata. Ya, alis itu tugasnya mencegah keringat dari dahi masuk ke mata. Ini gitu ya, mau bahasanya gimana, kalau sofa nggak harus sama kayak DS. Ya kan ini yang kita warnai nih, berfungsi mencegah keringat mengalir dari dahi lalu masuk ke mata. Eyelids, kelopak matanya, itu lipatan yang bergerak menutup bola mata bagian anterior. Ya, fungsinya berarti melindungi mata dari cedera, mengurangi paparan cahaya berlebihan, dan menjaga kelembapan kornea, khususnya saat menyebarkan lakrimal fluid air mata saat berkedip. Nah, struktur eyelids apa aja? Itu ada palpebral konjungtiva sama bulbar konjungtiva ya, mukosa transparan yang melapisi permukaan dalam. Kalau bulbar itu ya, kelanjutan palpebral konjungtiva yang menutupi permukaan anterior bola mata atau sklera itu ya, gambarnya ada ya. Lalu ada superior dan inferior conjunctival fornix, pertemuan palpebral dan bulbar. Jadi tadi kan palpebral dilanjutin sama bulbar, nah pertemuannya itu ada superior dan inferior fornix ya. Itu selanjutnya ada conjunctival sac, ruang antara palpebral dan bulbar. Itu gambarnya ya. Lalu ada alesis, melindungi mata dari debu atau partikel. Tuh ya, ini apa itu tuh? Bulu mata apa? Iya, bulu mata berarti ya. Bulu mata itu melindungi mata dari debu atau partikel. Ciliary gland itu berhubungan dengan alesis. Superior dan inferior tarsi itu skeleton dari eyelids ya, tulang rangkanya kayak gitu lah, kayak skeleton kayak tulangnya. Dan tarsal atau meibom glands itu, tarsal gland juga boleh ya, hasilkan sekresi lipid untuk melumasi tepi eyelid dan mencegah eyelid saling menempel. Jadi biar eyelidnya nggak nempel-nempel, itu ada tarsal meibom glands gitu. Itu ya, tarsal gland. Oke, selanjutnya itu ada lacrimal apparatus, sistem yang berfungsi untuk memproduksi air mata, menyalurkan air mata dan mengalirkan air mata. Pokoknya memproduksi, terus menyalurkan, terus mengalirkan aja gitu ya. Intinya all about air mata. Strukturnya terdiri dari lacrimal gland, itu kelenjar air mata yang menghasilkan lacrimal fluid. Oke, lanjutnya ada excretory duct of lacrimal gland.
Itu saluran yang membawa air mata dari lacrimal gland tadi ke konjungtival sak. Nah, kalau lacrimal canaliculi itu saluran kecil yang membawa air mata dari lacrimal puncta ke lacrimal sak. Oke, itu gambarnya. Lacrimal punctum ke lacrimal sak ya. Nasolacrimal duct itu saluran yang membawa air mata dari lacrimal sac ke inferior nasal meatus. Oke, makanya jadi nasolacrimal duct itu yang buat kita kalau sedih kadang meler, maksudnya iya suka pilek karena ada nasolacrimal duct ini yang membawa air mata dari lacrimal sac ke inferior nasal meatus. Nasal kan hidung ya. Oke, jadi ada 4 itunya. Lanjut. Nah, kita juga ngebahas tentang otot mata. Otot mata ini ada 2, ekstraokular dan intraokular ya. Ekstraokular itu yang menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu pokoknya menggerakkan bola mata yaitu ekstraokular. Oke. Ada pertama musculus rectus medial. Pokoknya M itu musculus ya, muskul. Itu otot, masal ya, masal. Musculus rectus medial. Tuh. Fungsi aduksi, gerak bola mata ke arah dalam hidungnya mau kanan, berarti pokoknya ke arah hidung aja. Itu musculus rectus medial. Oke. Diinervasi oleh cranial nerve 3. Selanjutnya ada musculus rectus lateral. Fungsi abduksi. Kalau tadi ke dalam, berarti ini ke arah luar atau ke temporal. Itu diinervasi oleh 6. Ya, pokoknya rectus medial keluar, ke dalam. Kalau musculus rectus lateral keluar. Oke. Selanjutnya ada musculus rectus inferior. Musculus rectus inferior ini fungsi depresi menurunkan bola mata tuh. Bola mata atau ekstorsi juga rotasi keluar dan aduksi. Oke, musculus rectus inferior tuh. Selanjutnya ada musculus obliquus superior. Fungsi intorsi, depresi dan abduksi. Ya. Oblik berarti ngilang ya. Obliquus inferior tuh, IO. Bisa dilihat ya, berarti ke arah loh yang IO tuh ya. Selanjutnya musculus obliquus inferior. Berarti IO, berarti tadi SO ya. Terakhir adalah levator palpebra superioris, mengangkat kelopak mata atas. Ya, kelopak mata bergerak ke atas itu levator palpebrae superioris. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau intraokular itu yang tadi kalau bola mata bergerak itu sama ekstraokular, kalau intraokular itu lebih ke bergerak yang kita nggak sadar gitu loh. Terletak dalam bola mata, bekerja secara otonom atau otonom sendiri ya, mengatur jumlah cahaya yang masuk dan memfokuskan objek. Tadi yang tadi udah jelasin ya, ada sphincter pupillae itu saat terang dia mengecil ya, kontrol pupil dikendalikan saraf parasimpatis. Oke, diiris pola terang untuk kontrol pupil dikendalikan saraf parasimpatis. Dilator pupillae itu diiris juga sama pola radial ya, gelap menjadi membesar untuk kontrol pupil dikendalikan saraf simpatis. Musculus ciliaris itu di korpus ciliar untuk akomodasi dikendalikan saraf parasimpatis. Oke, selanjutnya ada inervasi. Itu diinervasi oleh cranial nerve 2 sensorik. Jadi sensorik utama yang khusus di mata itu optikus 2, mengirimkan sinyal gambar dari retina ke otak. Pokoknya mengirimkan sinyal gambar atau mengubah misalkan yang memberikan gambaran lain sebagainya dari retina ke otak. Pokoknya gitu ya, ada gambar, ada retina ke otak, itu aja disebutin. Jadi ada okulomotor 3, itu motorik ya. Kontrol gerakan bola mata, kelopak mata, pupil dan fokus lensa. Troklear gerakan bola mata. Nah itu. Troklear itu yang keempat
motorik gerakan bola mata ke bawah dan ke dalam. Oke. Lanjut, selanjutnya ada abdusen, motorik gerak bola mata keluar. Trigeminal itu sensorik, saraf perasa pada permukaan mata yang mendeteksi benda asing dan memicu refleks berkedip. Jadi sensoriknya khususnya penglihatan ada satu, optikus. Nah, kalau motoriknya okulomotor, troklear, dan abdusen. Kalau sensorik perasa kayak rasa perih, rasa sakit di sekitar situ, dan memicu refleks berkedip, itu ada trigeminal. Ya, mungkin bisa aku ulang lagi. Kalau trigeminal kan daerah wajah ya. Jadi kalau ada mata juga termasuk area wajah. Jadi ketika ada sakit, itu memicu refleks berkedip itu sama trigeminal. Oke. Selanjutnya ada vaskularisasi. Gimana sih cara maksudnya aliran darah khususnya di daerah mata? Awalnya adalah internal carotid artery ya. Dari jantung yang utama pembuluh darah besar itu ada internal carotid artery. Dari situ masuk ke ophthalmic artery ya. Ingat ophthalmic, ophthalmoskop, pokoknya mata ophthalmo ya. Ophthalmic artery. Dari sana nanti akan dialiri ke central artery retina tuh ya. Nanti gambarnya central artery retina, short and long posterior ciliary artery. Mana long posterior ciliary artery, ada short ya. Jadi ada anterior ciliary artery gitu. Jadi central artery retina, short and long posterior ciliary artery, dan anterior ciliary artery. Dia pokoknya internal carotid artery dari awal, langsung ke ophthalmic artery, dan lanjutannya itu ada kebagi menjadi 3 jalur lagi ya. Oke, selanjutnya itu ada tentang drainase. Drainasenya ini dari varicose vein dan central vein retina ya. Nah, varicose vein dan central vein retina. Nah, mana central vein-nya gambarnya? Itu untuk drainase superior dan inferior ophthalmic vein ya. Superior dan inferior ophthalmic vein. Kalau yang setelahnya itu ada superior ophthalmic vein. Tuh, superior ophthalmic vein dia nanti mendrainase daripada cavernous sinus. Oke, cavernous sinus. Selanjutnya ada inferior ophthalmic vein. Itu nanti dia pterygoid plexus vein. Yang ini ya tuh. Oke. Habis anatomi kita lanjut ke histologi. Sebelum lanjut histologi ada yang mau ditanyakan tentang anatomi dulu teman-teman. Boleh raise hand atau lanjut dulu aja. Oke, aman ya. Kita lanjut ke histologi. Histologi intinya kita ngelanjutin daripada ngebahas anatomi eyeball yang 3 lapisan itu. Pertama ada lapisan fibrosa, kan dari ada sklera dan kornea. Kalau lapisan vaskular itu ada koroid, badan siliaris dan iris. Lapisan retina dalamnya berfungsi menangkap cahaya dan mengubah menjadi sinyal saraf. Pertama, fibrous layer itu ada kornea. Ya, kornea ada 5 lapisan. Pertama, epitel kornea tersusun dari 5 sampai 6 lapisan sel tidak berkeratin. Pokoknya intinya wajib nyebutin tidak berkeratinnya ya. Dan menyusun sekitar 10% ketebalan kornea. Sel paling bawah basal bisa cepat membelah ya. Basal tuh kita bisa sebut stem cell itu loh ya, sel punca gitu. Jadi yang meregenerasi itu ada di paling bawah di epitel kornea ini. Oke ya, makanya penting untuk perbaikan lu ketika ada luka, nanti dia perbaikannya karena tadi itu sel punca jadi selalu regenerasi sel-sel baru gitu. Selanjutnya ada membran Bowman, lapisan di bawah epitel tebal. Lalu ada stroma bagian tertebalnya.
Ini bagian paling tebal, 90% ketebalan kornea terdiri dari kurang lebih 60 lapisan kolagen. Susunannya, serat kolagen tersusun rapi dan saling tegak lurus. Ini yang bikin kornea bening. Di antara kolagen ada keratosit, sel mirip fibroblast, dan zat dasar proteoglikan. Itu ya, selain ada kolagen, serat kolagen tersusun rapi, di antara kolagen ada keratosit dan proteoglikan gitu. Lalu ada membran Descemet, membran basal dari endotel untuk menjaga integritas dan transparansi kornea. Lalu ada endotel bagian dalam berupa epitel pipih sel lapis simple squamous. Oke, tadi kornea ada 5 lapisan. Sklera ini, struktur ini relatif avaskular. Avaskular itu tidak dialiri nutrisi gitu. Dan tersusun atas jaringan ikat padat yang kuat dan kolagen tipe 1. Ya, jaringan ikat padat yang kuat dan kolagen tipe 1. Oke, lanjut ke vascular layer. Tadi ada koroid tersusun atas jaringan ikat longgar. Pembuluh darah sel berpigmen atau melanosit ya. Mau nyebutin melanositnya, sel berpigmennya itu sebetulnya kalau di sofa itu oke aja. Dan 2 lapisan, ada lamina kapiler, itu untuk suplai nutrisi ke retina luar, dan membran Brach, tersusun atas kolagen dan serat elastis, batas antara koroid dan retina. Selanjutnya ada ciliary body. Ada ciliary muscle, itu ada otot polos, longitudinal, oblik, atau sirkular. Lalu ada ciliary processus, double layer pigmented dan non-pigmented epitel, kolumnar atau cuboidal cell. Dan ciliary zonul, itu fibrilin 1 dan 2, diproduksi sel epitel non-pigmented ciliary process. Oke, lanjut lagi ada iris, itu permukaan anteriornya tidak dilapisi epitel, mengandung fibroblast dan melanosit. Ya, tidak dilapisi epitel, mengandung fibroblast dan kayaknya tadi ketendang ya. Oke, lanjut ya guys. Permukaan posteriornya yaitu yang dilapisi epitel berlapis ganda dengan kandungan melanin tinggi. Ya, kandungan melanin tinggi. Titik kita sebenarnya melanosit menentukan warna iris. Lanjut ada lensa terdiri dari 3 lapisan ya. Kapsul lensa, kolagen tipe 4 dan proteoglikan, epitel lensa, itu sel kuboid selapis, dan serat lensa sel memanjang transparan. Bentar guys. Ini cat dulu ya. Lanjut ke inner layer. Ini ada pertama retina. Tadi ada lapisan pigmented luar. Kita kuboid selapis yang mengandung melanin. Lapisan sarafnya ada fotoreseptor, neuron, dan sel pendukung. Retina juga memiliki lapisan inti yang terdiri atas outer nuclear layer (ONL), ada sel fotoreseptor. Inner nuclear layer (INL), ada sel bipolar, amakrin, dan horizontal. Ini ya lapisan-lapisannya ya. Tuh. Wait. ONL outer, terus ada INL inner, isinya ada bipolar, amakrin, dan horizontal. Lalu ada ganglion layer. Ini ada yang berisi sel ganglion, sel penghubung. Ya, yang berisi sel ganglion. Lalu lapisan penghubungnya ada outer plexiform layer dan inner plexiform layer. Gitu. Kalau outer plexiform layer itu di antara outer nuclear layer yang gambar atas ya, Pak. Maaf.
Lex. Ini ya. Jadi outer nuclear layer dibatasinya itu sama tadi outer plexiform layer baru inner layer, inner nuclear layer. Nah, di antara inner nuclear layer sama ganglion cell layer itu ada inner plexiform layer. Gitu ya. Jadi outer nuklear, outer plexiform, inner. Habis itu inner plexiform sama ganglion. Oke, seperti itu ya. Lalu fotoreseptor ada apa aja? Ada rod cell, sel batang, cahaya saat cahaya redup, khususnya cahaya yang hitam sama putih aja. Kalau konsel itu ada rodopsin, sensitivitas tinggi pada cahaya tertentu, khususnya warna ya, merah, biru, atau warna hijau. Itu ya. Selanjutnya, membahas tentang fisiologi. Saya mau sama kamu yang bahas? Bisa. Boleh. Oke, aku izin lanjutin sama Alexa ya, teman-teman. Hai. Jadi aku mau ngejelasin soal fisiologi mata. Mulai secara umum dulu kali ya. Kan kornea tadi tempat refraksi utama kan refraksi itu ada kornea sama lensa. Yang pertama tuh kornea dulu baru ke lensa. Terus ada humor oculus. Dia tuh buat supply nutrisi ke kornea sama lensa. Dia kan ada di anterior sama posterior chamber. Terus ada iris. Dia tuh bisa membesar mengecil. Fungsinya buat ngatur tingkat cahaya. Selanjutnya ada pupil. Dia besar kecilnya itu diatur sama iris kan. Jadi dia juga fungsinya buat mengontrol intensitas cahaya ke retina. Terus ada lensa tadi buat akomodasi atau buat refraksi. Terakhir ada retina. Dia tuh yang mengubah cahaya jadi impuls listrik. Untuk mekanisme penglihatan secara umum itu mulai dari cahaya yang diterima, nanti difokusin ke retina, sama tadi media refraksinya ada kornea, lensa, dan aqueous humor. Nanti udah cahayanya sampai ke retina, bakal diubah jadi aksi potensial atau sinyal listrik. Diteruskan ke otak nanti sama otak bakal diproses dan digambarkan gitu. Itu gambarnya apa? Terus tadi untuk kontrol cahaya oleh pupil atau iris. Jadi kalau misalkan cahayanya terang, yang spinzer pupilnya bakal mengecil. Makanya nanti cahaya masuknya sedikit. Sedangkan kalau redup, itu dia bakal dilatasi kan yang dilatator pupil lainnya. Makanya pupilnya membesar, cahaya masuknya meningkat. Nah, selanjutnya itu ada refraksi. Refraksi itu proses membelokkan atau pembiasan, boleh, terserah. Jadi proses pembiasan cahaya agar cahayanya itu jatuh tepat di atas retina atau di retinanya. Dipengaruhi sama media refraksi, tadi ada 3. Untuk proses sendiri, jadi dia bakal masuk dulu ke mata, lewat pupil, lewat ke kornea, sorry, ke kornea di refraksi pertama kali kurang lebih 70%. Baru nanti dia ngelewatin aqueous humor, masuk ke lensa. Nah, lensa itu kan tadi 70% di kornea, 30%-nya baru di lensa. Kayak gitu. Nanti dia bakal refraksi kedua. Udah refraksi kedua di lensa, baru lewat ke vitreous humor, masuk ke retina. Khususnya fovea tadi yang bagian paling tajam. Nanti baru terbentuk bayangan udah diterima fovea, diubah jadi sinyal listrik, baru terbentuk bayangan. Nah, terus akomodasi itu kemampuan menyesuaikan bentuk lensa. Jadi nanti si lensa ini bentuknya bisa berubah jadi cembung ataupun cekung, tergantung sama jarak objeknya. Jadi jarak normal kita melihat tuh 6 meter. Kalau misalkan lebih dari 6 meter, dia tuh kan berarti jaraknya jauh. Berarti nanti lensanya perlu jadi cekung, sedangkan kalau kurang dari 6 meter, itu tuh objeknya artinya dekat. Makanya si lensanya itu harus jadi lebih cembung. Untuk proses sendiri, kalau misalkan objek dekat, cahayanya itu divergen, menyebar. Nah, kalau misalkan cahayanya menyebar, itu kan susah ya buat diterima sama retina, makanya harus disatuin sama fraksi ini atau akomodasi ini. Nanti objek dekat, cahayanya divergen, bakal ngasih stimulus ke otak untuk aktivasi saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini bakal bikin otot siliarisnya kontraksi, makanya
tegangan zonulanya menurun, lensanya jadi lebih cembung. Jadi ininya kok siliaris atau siliarisnya kontraksi, tegangan di zonula fibernya menurun atau lebih merenggang, lensanya jadi lebih cembung. Makanya bayangan jatuh tepat di retina. Sedangkan pada objek jauh atau lebih dari 6 meter, cahayanya itu sudah sejajar. Makanya nggak perlu peningkatan fokus. Jadi si otot siliarisnya relaksasi, zonulanya menegang, lensanya jadi lebih pipih atau jadi lebih. Terus untuk hasilnya itu nanti daya refraksinya menurun, jadi bayangan jatuh di retina. Ini buat gambarnya aja kalau perlu. Terus lanjut ke fototransduksi atau proses diubahnya cahaya jadi sinyal listrik. Khususnya di retina, ada 3 lapisan kan tadi, outer, middle, sama inner. Fotoreseptor, bipolar, sama ganglion. Yang perlu kalian tahu tuh yang ini. Jadi nanti ini arah cahaya masuknya cahaya, dia tuh bakal ke belakang dulu. Jadi ngelewatin dulu, nanti baru diterima sama fotoreseptor. Oke? Nah, kan tadi di fotoreseptor tuh ada yang namanya rhodopsin. Rhodopsin, ingat kan yang buat mengubah warna itu. Dia tuh ada bentuknya ada dua. Ada cisretinal, ada transretinal. Itu tuh dipengaruhi sama adanya cahaya atau enggak yang kena ke rhodopsinnya. Makanya sel ini tuh penting gitu. Nah, untuk mekanisme fototransduksinya itu atau pengubahan cahaya jadi sinyal listrik buat disampaikan ke otak itu dipengaruhi beberapa hal. Pertama, ada kondisi gelap atau terang. Jadi kalau misalkan dalam kondisi gelap, enaknya terang dulu. Jadi pada kondisi terang, kan tadi ada fotopigmen ya atau rhodopsin. Nah, nanti cahayanya tuh bakal kena ke rhodopsinnya. Kalau misalkan cahayanya kena ke rhodopsin, nanti retinal yang cis ini berubah jadi trans. Nih, retinal berubah dari cis ke trans. Kalau misalkan kayak gitu juga itu menyebabkan si rhodopsinnya aktif. Kalau misalkan rhodopsin aktif, dia tuh bakal ngeluarin trandusin. Trandusin itu fungsinya untuk mengaktifkan fosfodiesterase atau PDE. Nah, PDE ini fungsinya untuk memecah CGMP. Bentar ya. Hmm. Jadi kan tadi PDE itu fungsinya buat melisiskan CGMP. Nah, CGMP fungsinya buat apa? CGMP itu fungsinya dia buat membuka atau menutup kanalnya. Jadi kalau misalkan CGMP rendah, kanalnya tertutup. Sedangkan kalau CGMP-nya tinggi, dia tuh bisa membuka kanal. Nah, jadi oke. Terus lanjut. Oh, itu dulu aja ya, dipahamin. Intinya ada dalam fotoreseptor tuh ada rhodopsin. Rhodopsin ini kalau aktif, dia bakal mengubah retinal dari cis ke trans. Terus nanti dia juga bakal mengaktifkan transdusin. Transdusin mengaktifkan PDE. PDE fungsinya memecah CGMP. CGMP itu fungsinya untuk membuka kanal. Oke. Jadi kalau misalkan di sini kan diproduksi ya PDE-nya, makanya CGMP-nya dipecah. Makanya kadarnya turun atau rendah. Saat rendah, dia tuh nggak bisa membuka kanal. Nah, kalau misalkan kanalnya tertutup, keadaan sel itu jadi hiperpolarisasi. Kalau misalkan keadaannya hiperpolarisasi, dia tuh tidak akan melepas glutamat. Makanya glutamatnya bakal rendah dari sel itu. Kalau misalkan glutamatnya rendah, nanti bipolarnya aktif, sel bipolarnya aktif. Kalau sel bipolar aktif, dia tuh bakal mengaktifasi ganglion. Nanti ganglion yang baru menghasilkan sinyal listrik atau potensial aksi. Kirim ke otak akhirnya. Jadi buat review yang dulu, tadi rhodopsin, kena cahaya dia bakal aktif.
Kalau resorpsinya aktif itu dia akan mengubah cis jadi trans atau mengaktifkan transdusin. Transdusin mengaktifkan PDE, PDE memecah CGMP. CGMP-nya rendah jadi nggak bisa buka kanal karena dia pusing buka kanal. Nah jadinya nanti akhirnya kalau nggak ada Na yang masuk, hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi, glutamatnya nggak akan diproduksi, nggak akan dilepas, makanya menurun. Akhirnya glutamatnya itu menyebabkan bipolarnya teraktivasi, baru nanti bipolarnya mengaktifkan ganglion. Ganglion mengubah cahaya jadi sinyal listrik. Nah, terus buat yang gelapnya, karena nggak ada cahaya, kalau nggak ada cahaya berarti nggak ada yang ngaktifin rhodopsinnya. Berarti PDE-nya nggak diproduksi. Nah, kalau PDE-nya nggak diproduksi, CGMP-nya nggak lisis. Makanya di sini CGMP-nya tinggi. CGMP fungsinya kan buat ngebuka kanal Na+. Kalau kanal Na-nya terbuka, Na-nya bakal masuk, menyebabkan selnya depolarisasi. Kalau misalkan dia depolarisasi, itu bakal melepas glutamat. Nah, glutamat ini dia tuh kayak inhibitor gitu loh. Nah, dia tuh kayak menghimbit si bipolarnya. Makanya nggak akan ada sinyal ke ganglion dan juga nggak akan ada sinyal ke otak. Jadi kalau misalkan yang penting tuh di bagian cahayanya, terus redopsinnya, nanti ada hiperpolarisasi, depolarisasi, glutamatnya, bipolar, ganglion, baru ke otak. Terus untuk visual pathway-nya, itu tuh mulai dari pengantaran impuls ke otak, dari retina ke otak kan. Jadi pertama, impuls yang dikirim ke otak ini bakal melalui saraf optik. Nanti ditangkap oleh retina, diubah jadi sinyal, dibawa menuju saraf optik ke otak. Nanti bakal terjadi persilangan. Jadi ini kan retina nih di sini. Dia tuh bakal menghilang di optik chiasm. Nah, udah menghilang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Khususnya itu dari nasal field bakal ke temporal retina, nanti yang dari temporal field bakal ke nasal retina. Nah, udah dari situ, baru nanti ada pembagian sisi traktus optik, tadi yang aku sebutin nasal sama temporal. Terus ke poin 4 itu ada stasiun transit atau talamus. Jadi udah nyampe optik chiasm itu dia bakal naik ke talamus. Nanti di talamus baru diteruskan lagi ke korteks visual atau lobus occipitalis. Nanti sinyalnya disebar ke lobus occipitalis untuk diterjemahkan jadi gambar yang dilihat. Udah sih kurang lebih buat fisiologinya kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung raise hand atau unmic aja langsung gak apa-apa. Terus lanjut ke clinical sign-nya. Jadi kan buat intronya atau bridging itu pasien mengalami penglihatan buram saat melihat objek jauh termasuk termasuk dalam blurred vision, sehingga saya akan bahas mengenai blurred vision. Jadi blurred vision itu suatu kondisi di mana ketajaman mata atau visual acuity-nya itu menurun dan clarity atau kejernihannya dari penglihatan itu juga menurun. Untuk klasifikasinya itu ada yang refractive error sama accommodation error. Kalau refractive error itu ketika cahaya yang masuk nggak fokus di retina. Contohnya, ini bola mata, kornea kan, ini retina. Nah, kalau misalkan miopia, rabun jauh, dia tuh bakal jatuhnya di depan. Sedangkan hipermetropia itu jatuhnya di belakang dari retina. Kalau misalkan astigmatism atau silindris itu dia bakal berbayang. Ada banyak benarnya. Nah, terus untuk accommodation error itu dia jarang terjadi biasanya. Jadi ketika matanya tuh nggak mampu berakomodasi, tadi lensanya tuh nggak bisa berubah. Ada presbiopia atau mata tua, biasanya di usia 40 tahun lebih, jadi dia tuh sulit untuk melihat objek jauh. Bisa pakai lensa cembung untuk manajemennya. Terus ada spasm accommodation, itu ketika otot ciliarisnya tuh gak bisa relax, jadi dia tuh kontraksi terus saat melihat objek jauh. Nah, terus tadi kan ada yang refractive error, ada yang accommodation error.
Ini ada yang bukan dari keduanya, non-refraktif ataupun non-accommodation error. Itu tuh disebabkan oleh faktor lain. Contohnya pada katarak, yaitu ada gumpalan protein di lensanya. Nah, lensanya keruh. Terus konjungtivitis, itu tuh mata merah, disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Ternyata ada glaukoma, dia tuh serabut saraf retina itu rusak. Selanjutnya itu bridging selanjutnya ada visus pasien mengalami penurunan. Tetapi kemudian perbaikan visus setelah penggunaan pinhole. Yang harus di-highlight itu ketika dia nggak bisa lihat jauh tapi membaik saat menggunakan pinhole. Itu menunjukkan adanya gangguan refraksi pada pasien. Nah, kita akan bahas mengenai refractive error. Itu ketidakmampuan mata memfokuskan cahaya dari objek secara akurat di retina, sehingga penglihatannya kabur. Untuk penyebabnya, bisa genetik atau bawaan, juga panjang bola matanya abnormal, bisa lebih panjang atau lebih pendek dari normal. Terus kelengkungan korneanya atau lensanya abnormal. Jadi kan, contoh, normalnya segini. Tapi kalau misalkan pada yang abnormal itu dia bola mata bisa lebih panjang, atau lebih pendek, atau lensanya lebih cembung, atau lebih cekung, kayak gitu. Itu yang bermasalah. Selanjutnya klasifikasinya secara umum tuh ada 5. Ada miopia, tadi rabun jauh, sulit melihat jauh, dia tuh cahayanya fokus depan retina, tadi di sini. Terus hipermetropia atau blur, sulit melihat dekat, cahayanya jatuhnya di belakang retina. Terus astigmatism, dia tuh penglihatannya terdistorsi. Jadi berbayang, begitu nyampe retina tuh ada bayangan, makanya dia gambarnya nggak jelas. Terus apakia, apakia tuh nggak adanya lensa pada mata. Sedangkan kalau pseudopakia, dia tuh emang gak ada lensanya. Tapi udah dikoreksi sama implantasi atau IOL. Jadi sama-sama apakia, tapi yang satu itu udah dibenerin, yang satu itu belum. Selanjutnya untuk manajemennya itu, tujuannya untuk koreksi fokus cahaya biar jatuh di retina. Ada yang optical treatment kayak kacamata atau lensa. Ada juga yang surgical treatment atau dengan proses bedah. Nah, untuk yang kacamata sendiri itu ada 3 kacamatanya. Kacamata cekung untuk miopia, cembung untuk hipermetropia atau plus, silindris untuk astigmatism atau silinder. Terus selanjutnya itu ada yang surgical treatmentnya. Surgical treatmentnya ada 2, ada yang laser based procedure sama lens based procedure. Ada 2. Kalau misalkan yang laser itu dia ada keratektomi sama lasik. Dua-duanya itu mengikis bagian mata kita. Kalau misalkan yang keratektomi itu dia mengikisnya di kornea biar bentuk kelengkungannya itu berubah. Sedangkan kalau yang lasik, laser assisted in situ keratomimesis, itu tuh nanti korneanya dibuka dulu atau dibikin jadi flap namanya. Nah, udah kornea dibuka, jaringan di bawah korneanya baru dibentuk pakai laser. Nanti ditutup lagi si korneanya atau flapnya. Jadi kalau misalkan yang keratektomi itu dia langsung kikis korneanya, sedangkan kalau yang lasik itu dia merubah jaringan di bawah lensanya, di bawah korneanya. Terus untuk lens base prosedurnya itu bisa IOL atau implantasi lensa okular. Jadi lensanya diganti. Selanjutnya itu pasien kesulitan melihat topik jauh. Hasil periksaan visusnya itu VOD sama PWS 240. Sehingga pasien didiagnosis dengan miopia atau mata minus pada kedua mata. Nah, untuk miopia sendiri itu atau rabun jauh merupakan gangguan refraksi mata di mana cahaya yang terfokus dari jarak terhingga atau jauh atau dari lebih dari 6 meter itu fokusnya di depan retina. Jadi dia kesulitan melihat objek jauh. Untuk epidemiologinya, itu tuh dia paling umum, banyak di usia 5-13 tahun, banyak di usia pertumbuhan. Terus pada adult atau 18 tahun ke atas, dia tuh bisa meningkat, bisa enggak. Tapi biasanya enggak, kayak gitu. Terus klasifikasinya itu, ada yang berdasarkan etiologi, penyebab, ada juga yang berdasarkan kondisi klinis. Kalau berdasarkan etiologinya itu ada aksial miopia, jadi bola matanya itu lebih panjang, pertambahan panjang antara posterior bola mata. Terus ada curvatural miopia, yaitu kelengkungan kornea atau lensanya berubah jadi lebih cembung, makanya jadi lebih lengkung. Terus ada positional miopia,
dia tuh lensanya lebih depan, lebih anterior daripada yang normal. Jadi normalnya lensa tuh di sini, dia lensanya ada di sini. Selanjutnya ada indeks miopia, itu peningkatan indeks refraksi. Jadi refraksinya tuh lebih kuat dari lensanya. Selanjutnya ada spasm accommodation, dia tuh kontraksi berlebih pada otot ciliarisnya. Kalau misalkan bahasa kondisi klinis, dia tuh ada yang genetik sama kongenital. Kalau genetik atau growth process itu selama pertumbuhan dipengaruhinya. Nah, kalau yang kongenital itu dibagi jadi beberapa. Ada yang simple atau developmental myopia, ada yang pathological myopia, ada juga yang secondary myopia akibat penyakit lain. Jadi itu yang didapat kalau yang kongenital. Kemudian untuk faktor resikonya itu kebiasaan melihat jarak dekat, kurang dari 6 meter, sehingga secara terus-menerus. Kemudian dia kurang aktivitas di luar ruangan, jadi kan paparan radiasi dari gadgetnya yang banyak daripada cahaya alaminya. Kemudian kalau turunan juga bisa jadi faktor risiko. Untuk gradingnya berdasarkan AOA atau American Optometric Association, ada 3, low, moderate, dan high. Low itu kurang dari 3 dioptri. Dioptri itu ini ada satuannya ya. Kekurangan kekuatan refraksi mata, dioptri. Terus kalau moderate sedang itu 3 sampai 6 dioptri, sedangkan yang high tinggi itu lebih dari 6 dioptri. Untuk manifestasi klinisnya itu ada convergence, squint atau juling. Kayak kemarin kita tahu ada exotropia, exoforia, yang kayak gitu. Kemudian retinanya nanti bakal menipis, visusnya udah pasti menurun, kesulitan melihat objek jauh, jadi yang harus di-highlight yang ini. Kemudian perbedaan eyeballs, bola matanya tampak lebih menonjol. Tadi kan bola matanya dia tuh lebih panjang daripada normal kalau miopia. Kemudian untuk diagnosisnya, anamnesisnya kita bisa tanya dulu identitas siapa, anak atau udah dewasa. Kemudian untuk chip compare-nya dia pasti bilang buram dari jarak jauh. Terus kalau deket itu normal. Kemudian tanya faktor resikonya, dia tuh suka baca buku, main laptop, gadget atau apapun dari jarak dekat atau enggak. Jadi ininya harus ditanyain. Terus untuk pemeriksaan fisiknya bisa dari langsung ke sini aja visual acuity-nya. Karena kalau misalkan eye movement, intraocular pressure, pemeriksaan eksternal lainnya itu pasti normal. Ini semua normal. Jadi bisa dibilang pemeriksaan lainnya normal, tapi pada visus acuity-nya atau pemeriksaan visusnya itu menurun. Terutama pada Snellen charge. Tapi membaik ketika menggunakan pinhole. Kemudian untuk pemeriksaan menunjangnya, jika perlu ada ophthalmoscopy sama USG untuk mengukur panjangnya bola mata. Dari diagnosis bandingnya itu sulit melihat jarak dekat atau hipermetropia. Kemudian astigmatisme yaitu penglihatan terdistorsi. Jadi kayaknya untuk diagnosis bandingnya yang paling bikin bingung ke pasien itu antara astigmatisme atau dia miopia kayak gitu. Komplikasinya bisa retinal detachment karena dia retinanya menipis tadi, kemudian katarak, kemudian ada hemorrhage atau pendarahan pada vitreous dan koroidalnya. Untuk manajemen sendiri itu dibagi dua, ada optical treatment sama surgical treatment. Optical treatmentnya tadi ada kacamata dan kontak lens, sama menggunakan lensa cekung. Kalau misalkan dia nyaman pakai kacamata, kasih kacamata. Kalau enggak, ya kasih kontak lens. Kemudian untuk surgical treatment itu ada dua, tadi cornea based procedure sama lens based procedure. Kalau yang cornea ada tiga, dia photorefractive keratotomy. Tadi yang mengikis korneanya. Kemudian ada lasik, dia bikin flap terus dikikis jaringan bawahnya. Kemudian ada small incision dan tickle extraction. Jadi dia tuh ekstraksi kornea. Biasanya pada miopia tinggi atau lebih dari 10. Kemudian untuk lens based prosedurnya itu bisa refractive lens exchange. Jadi nanti lensanya diganti sama lensa buatan atau IOL. Disarankan pada miopia lebih dari 12 dioptri. Terus ada pakai refractive lens, yaitu sama implan kontak lens juga. Jadi, tapi kan kalau yang pertama itu dia diganti lensanya, sedangkan kalau yang kedua itu dia ada lensa yang asli ditambah lensa yang buatan. Biasanya pada miopia 8 dioptri.
Terus untuk prevensinya atau pencegahannya itu bisa membatasi paparan layar dekat atau near world-nya dikurangin. Terus membatasi training world-nya, meningkatkan aktivitas di luar ruangan, sama menggunakan metode 20-20-20. 20 menit melihat dekat, 20 detik istirahat, kemudian melihat ke objek jarak 20 kaki itu 6 meter untuk mengurangi ketegangan matanya. Selanjutnya prognosisnya itu pada anak dan dewasa muda itu bisa bertambah 0,5 dioptri per tahunnya. Sedangkan pada 18 tahun dioptri minus bisa meninggal ataupun tidak. Yang tadi udah aku bilang. Untuk pasien-pasiennya yang ini bisa kalian baca sendiri. Ini aku rangkumin di bawahnya. Jadi pertama penyebab utamanya itu ada tiga. Panjang aksial bola matanya meningkat tapi lebih panjang dari normalnya. Kelengkungan korneanya lebih cembung, kayak meningkat juga. Kemudian indeks refraksi medianya juga berubah. Nah, yang kedua hal ini menyebabkan daya biasanya meningkat. Kalau misalkan daya biasa meningkat, konvergensi cahayanya juga pasti meningkat. Nah, dari yang panjang mata aksial yang meningkat sama konvergensi cahaya meningkat, itu menyebabkan cahaya fokus di depan retina. Ketika cahaya fokus di depan retina itu disebut miopia. Jadi miopia itu mempengaruhi cara kita melihat objek dekat sama objek jauh. Kalau misalkan pada objek dekat itu cahayanya bakal menyebar, difokuskannya lebih jauh. Makanya titik fokusnya itu tepat di retina. Makanya objeknya jelas. Ini kan bola mata, kornea, lensa. Jadi kalau misalkan objeknya dekat itu dia cahayanya menyebar dan difokusinnya lebih jauh, makanya bisa nyampe ke retinanya. Sedangkan kalau pada objek jauh, ya tuh sinar cahayanya udah lurus duluan. Makanya ketika difokuskan itu lebih cepat. Makanya dia jatuhnya di depan retina, nggak nyampe di retinanya. Dan menyebabkan objek yang kita lihat tuh buram. Terus lanjut ke patomekanismenya karena klinikalnya udah beres, basicnya udah beres. Jadi yang kita tahu di ini tuh ada Yopi 16 tahun laki-laki. Kebiasaannya main gadget, terus jarak dekat juga yang lain-lain. Itu adanya rangsangan visual berulang. Makanya tubuh kita beradaptasi. Sistem visualnya Yopi itu beradaptasi. Menyebabkan dua hal. Satu, skleranya lebih tipis, elongasi bola mata atau bola matanya menumbuh memanjang. Yang kedua itu ada stimulus saraf simpatis yang tinggi atau berlebih. Makanya akomodasinya jadi tinggi. Ketika akomodasinya tinggi, itu nanti otot seliarisnya terus kontraksi kan. Makanya nanti si kelengkungan lensanya atau cembungan lensa itu berubah. Lensa tetap dalam posisi cembung. Nah, kedua hal ini tuh menyebabkan daya refleksinya meningkat. Ketika daya refleksi meningkat, cahayanya bakal jatuh di depan retina. Kalau misalkan jatuh di depan retina, itu tadi sama kayak patofisiologinya mempengaruhi dua hal. Objek jarak dekat sama objek jarak jauh. Kalau objek jarak dekat, dia tuh pasti jelas. Karena jaga charge-nya juga pasti normal. Sedangkan pada jarak jauh itu bakal buram. Contohnya pada kasus Shopee itu visus awalnya di VOD sama VOS-nya itu di 20/40. Setelah dia koreksi dengan pinhole atau dia menyipitkan mata, ya tuh penglihatannya jadi lebih jelas di mana VOD dan VOS-nya itu 20/20. Makanya dilihat dari dia tuh melihat objek jauh buram, tapi koreksi dengan pinhole jelas, itu merupakan kelainan refraksi. Karena objek dekatnya juga normal. Itu khususnya itu penyakit miopia. Mungkin untuk pembahasannya segitu ada yang mau ditanyain atau dikoreksi dari kaliannya. Nah, terus ini BHP-nya meminta izin, terus mengedukasi tentang penyakit pencegahan dan lain-lain. Terus nanti dokter mungkin bisa beri dukungan kepada pasiennya. Di MC-nya aluminium 78. Di sini mention tentang peringatan, makanya kita ambil dari situ. Udah. Oke guys, sudah selesai. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Atau dikoreksi? Atau ya, apapun itulah buat make sure pemahaman kalian ada yang mau ditanyain nggak? Feel free guys, bebas nanya apapun. Mau minta ulang penjelasan juga is okay kok. Kalau nggak ada yang nanya, gue yang nanya.
Iya, betul. Nanya-nanya. Coba, oh tuh. Patgen Patvis. Ini. Ini penyebabnya. Ini penyakitnya. Ini hasilnya. Oke? Jadi penyebabnya ada tiga. Panjang panjang bola matanya meningkat atau kelengkungan. Jadi dia tuh lebih cembung. Lebih cembung kornea sama lensanya. Kemudian indeks refraksinya atau si daya refraksinya tuh lebih tinggi daripada normal. Nah, ini tuh menyebabkan daya biasanya meningkat. Jadi kan kalau misalkan lensanya lebih cembung, otomatis si cahaya yang dibiaskan itu bakal jatuh lebih cepat, bakal jatuh di depan retinanya. Makanya nanti dia itu bakal buram kalau ngelihat jauh. Nah, terus kalau misalkan panjang bola matanya meningkat atau lebih panjang, yang tadinya misalkan kornea sama lensanya normal, tapi karena bola matanya lebih panjang, misalkan jatuhnya di sini, nanti dia tuh nggak akan nyampe ke tempat seharusnya karena bola matanya lebih panjang. Kayak gitu. Makanya ketiga hal ini tuh menyebabkan cahayanya tuh fokus di depan retina. Kalau misalkan cahayanya fokus di depan retina, itu disebut miopia atau rabun jauh. Rabun jauh itu menyebabkan saat kita melihat jauh itu buram, saat kita melihat dekat itu jelas. Karena kalau misalkan jauh, dia sinarnya lurus kan, gini nih. Kalau misalkan sinarnya lurus itu, dia tuh nggak perlu di refraksi lagi, nggak perlu diakomodasi lagi sama lensa ataupun korneanya. Makanya dia bakal jatuh lebih cepat dan di depan retina. Sedangkan kalau misalkan objek dekat, dia tuh bentuknya nyebar gini cahayanya. Kalau misalkan cahaya nyebar kayak gini, ya terus disatuin dulu atau direfraksi dulu. Atau dibiaskan dulu sama kornea dan lensa. Kayak gini, disatuin, nanti akhirnya bisa nyampe kan ke retina. Makanya titik fokusnya itu tepat di retina dan objeknya jelas. Kayak gitu kurang lebihnya. Mungkin kalau jelas, sih. Oke, mana ada yang mau nanya? Alexa mau nanya, Ya, boleh. IMC case ini apa sama esensinya? Ini ada ya, Intan. Dibaca di esnya. Amominum 78. Di Mm-mm. situ dimention soal penglihatan kan di artinya. Jadi, dan dialah yang telah menciptakan kamu, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Makanya, Yopi ini, dia tuh harusnya eh, gak, gak banyak main jarak dekat gitu. Sedangkan, di sini kan Yopi tuh banyak aktivitas jarak dekat ya. Makanya yang menyebabkan dianya nggak Mm-mm. jadi miopia gitu, jadi rabun jauh. Makanya di situ tuh nggak bersyukur lah gitu lah kurang lebih. Oke, Hmm, makasih Betul, betul, Alexa. betul. Makasih Ustazah. oke, sama-sama. Cepat sebelum pertanyaan lagi sebelum diadakan kuis. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Coba-coba yang paham nggak? Kalian udah pada paham? Nggak ada yang mau ditanyain? Oh, itu mau apa? Mau nanya? Mau kuis? Bilang nggak diajak. Oh, nggak diajak dia, Mas. Hadiahnya dari dia ya? Boleh, Boleh jawab boleh. nggak Yang tuh? mau nanya boleh jawab, boleh. Bolehin. Sebelum ke kuis, coba kira-kira ketik angka satu buat belum paham, angka dua sedang, angka tiga paham banget. Kayak Ketik ah, jempol maunya dan diketik lope. ah. Oh itu tuh Intan, Resen. Gimana Intan? Jujur Oh enggak, kepencet. oh kepencet. Oke.
1, 2, 3, weh, mantap Rahel. Siap nih, Suy. 1, 2, Oke, 3. paling langsung kuis aja ya, karena aku udah ngantuk, BTW. Jujur, LI. Ayo, kuis, mau. Sebutkan Mantap, Reka, tiga. lanjutkan. Udah, siap. Siap. Sebutkan 3 lapisan bola mata. Aku ada tunika fibrosa. Sabar dong. Harus harus itu dulu. Sorry. Ini ya dulu ya, ulang. Kita Ulang, regulasi dulu, Oh, Reka. ganti. ulang. Nggak suka, Oh, nggak suka. iya. Nanti udah itu 1, 2, 3, langsung raise hand ya. Di Oke. dalam, Maafkan guys, jadi kita nih, belum masih rules-nya. dengarkan baik-baik Siap ya? pertanyaan. Di dalam fotoreseptor ada bagian yang penting dipengaruhi sama cahaya itu apa? 1, 2, 3. Ih, Fatihah 1, Rahel telat. raise hand, ah. Oh itu nggak, itu sih nggak raise hand, curang. Enggak. Curang. This. Apa ya soalnya? Stop. Oke, ini. Pertanyaan lagi ya, siap. 1, 2, 3. Apeksnya dari orbital tuh ada di mana? 1, 2, 3.